Awal mula tertangkapnya S, karyawati sebuah pabrik HP di Batam, akhirnya terungkap. S sebenarnya sudah sangat rapi beraksi hingga mampu mencuri 143 ponsel yang belum didistribusikan dari pabriknya. Namun, apes memang tidak ada yang tahu, penadah yang selama ini bekerja dengan E menjual ponsel hasil curian itu ke karyawan tempat E bekerja. Dari situ aksi S mulai terbongkar. Perusahaan pun dibuat rugi ratusan juta karena ulah S. Satreskrim Polresta Barelang mengamankan seorang karyawan PT Sat Nusa Persada, berinisial S, 24, yang diduga melakukan pencurian ratusan handphone di perusahaan tersebut. Kanit Tipiter Polresta Barelang, Ibtu Dodi Setiawan menyampaikan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dari pihak manajemen perusahaan. Kami selidiki bahwa adanya laporan itu, kita lakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di perusahaan tempatnya bekerja, ujar Dodi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Ia melanjutkan, pengungkapan tersebut bermula pada tanggal 29 Mei tahun 2024, di mana salah seorang karyawan membeli ponsel jenis Xiaomi dari Facebook. Selanjutnya, karyawan tersebut kemudian mendaftarkannya ke perusahaan. Namun, saat dilakukan pendaftaran ponsel tersebut gagal. Hingga pada akhirnya diketahui, ponsel tersebut milik perusahaan yang belum di-packing atau yang akan dipasarkan. Pihak perusahaan kemudian mengetahui kalau ponsel yang baru diproduksi dan belum dipasarkan sudah dijual, tambahnya. Akibatnya, PT Sat Nusa Persada mengalami kerugian senilai total lebih kurang 550 juta rupiah dari 143 unit handphone yang dicuri. Pencurian ini dilakukan pelaku dalam kurun waktu 8 hari, yakni dari tanggal 21 sampai 29 Mei tahun 2024. S mencuri 143 HP yang baru selesai dirakit di tempatnya bekerja yang merupakan perusahaan perakit barang elektronik terbesar di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku memanfaatkan posisinya di bagian pro. Ini bagian yang melakukan pemeriksaan akhir setelah dirakit. Dari setiap tenan yang dia periksa, pelaku akan menyelipkan unit HP yang sudah diincar ke baju kerjanya, terang Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Ermo Dwi Ramadanto melalui sambungan telepon, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Setelah menyelipkan HP di baju kerjanya, pelaku kemudian menuju kamar kecil guna memindahkan handphone ke tempat yang lebih aman. Hal ini dilakukan guna menghindari pemeriksaan akhir bagi pekerja sebelum meninggalkan perusahaan. Peristiwa ini terungkap setelah manajemen perusahaan melaporkan kehilangan 143 unit handphone berdasarkan hasil audit. Dari audit yang dilakukan, ditemukan ada 143 packing handphone yang tidak memiliki isi sesuai dengan data milik perusahaan. Kecurigaan perusahaan sendiri berawal dari salah satu karyawan baru yang tidak bisa mendaftarkan handphone miliknya. Setelah melakukan pemeriksaan email, perusahaan menemukan bahwa handphone tersebut masih terdaftar atas nama perusahaan serta masih berstatus belum diantar ke konsumen. Pemilik handphone mengaku baru saja membeli dari salah satu akun jual beli di Facebook. Dari sini petugas kemudian mengembangkan penyelidikan, dibantu dengan data dari perusahaan dan pantauan CCTV. Selama beberapa hari, pelaku ini terpantau memiliki kebiasaan aneh, paparnya. Dari akun jual beli ini, petugas kepolisian turut mengamankan dua pelaku lain berinisial DK dan J yang juga merupakan komplotan pelaku S. Kedua pelaku ini bertugas menjual barang curian dengan harga miring. Karena tidak memiliki packing dan garansi, mereka menjual unit HP dengan harga miring di medsos, jelasnya. Setelah dilakukan pengembangan, polisi turut menangkap dua penadah ponsel, yakni D dan S. Polisi juga turut mengamankan juga D dan S di mana D bertugas membantu pelaku menjual ponsel, sedangkan S menampung beberapa unit ponsel curian tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku S dijerat pasal 374 KUHP dan atau pasal 372 KUHP JO, pasal 55 JO, pasal 64 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sedangkan dua pelaku lainnya dijerat pasal 480 KUHP tentang penadah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Inilah pengakuan S karyawati pabrik yang maling 143 HP di Batam. S mengaku terjerat pinjol dan utang di koperasi. Dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari Kompas.com, S mengaku tindakan itu dilakukan lantaran dirinya terjerat utang ratusan juta di pinjaman online,
pinjol, dan koperasi. Utang dipinjol 100 juta rupiah, di koperasi 50 juta rupiah. Ponsel curian itu saya jual untuk bayar utang, sebut S saat ditemui di Polresta Barelang, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Menurutnya, uang pinjaman dari kedua tempat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!